Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 182, Pertempuran Kota Kekaisaran 14. Semangat bela diri yang kedua. Huang Xiaolong ternyata memiliki semangat bela diri kedua. Dan itu adalah roh bela diri yang belum pernah muncul di dunia roh bela diri sebelumnya, naga biru. Duan Wuhen berhasil mempertahankan ketenangannya hingga saat itu, tetapi tiba-tiba ia berdiri dengan heran sambil menatap tajam ke arah naga biru. Naga biru, roh bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya. Naga ini jelas merupakan variasi dari roh bela diri klan naga, dan itu pastilah roh tingkat 13, atau bahkan tingkat 14. Huang Xiaolong ini sebenarnya memiliki bakat bela diri yang luar biasa, namun naga hitam tingkat rendah sudah berada di tingkat atas 12. Cheng Jian dan mata Menteri Kekaisaran Duan Ren lainnya hampir terbelalak karena terkejut. Semua jenderal perkasa berdiri dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka terpesona. Ini sungguh kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua roh bela diri berbakat luar biasa dengan nilai yang sangat tinggi. Selain itu, salah satu roh bela dirinya belum pernah muncul sebelumnya. Bakat macam ini benar-benar luar biasa. Tidak ada seorang pun yang hadir di sana yang dapat secara akurat menggambarkan gelombang keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa itu. Di bawah panggung, Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya merasakan gelombang emosi yang sama mengalir dalam diri mereka. Bahkan Xie Putih yang menebak dengan benar pun tercengang dengan pernyataan Huang Xiaolong. Ia benar-benar membuat tebakan liar bahwa Huang Xiaolong mungkin memiliki jiwa bela diri kedua. Karena suatu kebetulan, ia pernah menemukan catatan keluarga lama yang menyatakan orang yang memiliki kemampuan roh bela diri ketiga memiliki 90% kemungkinan menjadi pemilik roh bela diri kembar. 90%. Dia tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Xie Putih menatap naga biru di belakang Huang Xiaolong. Ada perasaan rumit bercampur kaget. Pada titik ini, momentum Huang Xiaolong yang meningkat setelah memanggil naga biru akhirnya berhenti. Tekanan yang datang dari Huang Xiaolong saat ini telah melampaui Xie Putih. Meskipun pemanggilan roh bela diri tidak dapat meningkatkan ki pertempuran pemiliknya sebanyak transformasi jiwa, namun hal itu meningkatkan kekuatan pemiliknya secara signifikan. Naga biru berenang mengitari Huang Xiaolong, memberikan kesan kepada setiap orang bahwa Huang Xiaolong sendiri merupakan lambang naga ilahi purba. Di bawah panggung dan di luar arena pertempuran, Cui Li, Dai Sani, serta banyak nona muda dan tuan muda dari keluarga bangsawan menatap Huang Xiaolong dengan mata yang bersinar entah kenapa. Huang Xiaolong tiba-tiba melompat, menghantamkan kolaps fist ke Xie Putih. Tinju itu bersiul di udara saat menghancurkan ruang dan kehampaan, menciptakan gelombang sonik yang aneh. Wajah Xie Putih menjadi serius. Dia juga melompat dan menunjuk Huang Xiaolong. Jari penghancur langit. Ki pertempuran terkumpul, berputar di jari Xie Putih. Cahaya hitam berkilau melesat keluar dan menghilang dalam sekejap tepat di depan pukulan Huang Xiaolong. Ledakan itu mengguncang panggung. Di udara, dua siluet terpisah, dan langsung menjauh satu sama lain. Huang Xiaolong mendarat dengan lincah di panggung pertempuran, sedangkan Xie Putih menabrak tubuh Black Flame Phoenix, mundur selangkah demi selangkah sambil berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya. Sebuah pembalikan. Setelah memanggil naga hitam dan naga biru, ki pertempuran dan ketangguhan fisik Huang Xiaolong melampaui Xie Putih dengan selisih sedikit. Huang Xiaolong menyerang dengan jurus kedua. Melompat ke udara, memanggil pedang Asura, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi dengan pedang Asura berayun keluar. Kondisi petir yang melimpah. Kilatan petir berubah menjadi banjir naga petir yang bagaikan badai petir dahsyat yang ditujukan ke Xie Putih dari berbagai sudut. Xie Putih yang terkejut, membalas dengan serangan dari kedua tangannya. Beberapa sidik jari melesat keluar dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak berhasil. Meskipun serangan jarinya berhasil sedikit melemahkan kecepatan dan kekuatan naga banjir petir, itu tidak menghentikan mereka untuk maju ke arahnya. Melihat hal itu sia-sia, Xie Putih segera mengerahkan ki tempurnya hingga batas maksimal. Api hitam membumbung dari tubuhnya, membakar dan melelehkan apapun yang mendekat. Naga banjir petir dan api hitam bertabrakan. Kekuatan dahsyat dari naga banjir petir menyebabkan api hitam menghilang setelah bertabrakan, menghilang dari ki pertempuran. Xie Putih terdorong mundur lagi dan bahkan Black Flame Phoenix yang ada di bawahnya pun terdorong mundur, mengeluarkan teriakan Phoenix yang menggema. Meskipun ada rumor bahwa api hitam milik Black Flame Phoenix dapat membakar segalanya, itu tidak sepenuhnya aman. Itu juga tergantung pada kekuatan pemiliknya. Setelah memanggil Blue Dragon, kekuatan Huang Xiaolong meningkat secara signifikan. Xie Putih jelas tertekan. Meskipun api hitam itu masih dapat membakar dan menelan serangan Huang Xiaolong, efeknya telah sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Tentu saja ini dikarenakan adanya penindasan dari naga biru, tingkatannya memang lebih tinggi dari naga hitam pada awalnya. Huang Xiaolong terus mengayunkan bilah-bilah di tangannya.
Di udara, kerumunan melihat dua bunga yang sedang mekar dengan kelopak berwarna ungu tua tiba-tiba muncul entah dari mana. Setiap bunga berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa, berkilauan dalam cahaya ungu pekat yang memikat. Melihat dua bunga berwarna ungu gelap berputar di udara, penonton tercengang. Tanpa peringatan, mereka menghilang sama tiba-tibanya seperti kemunculannya. Xie Putih juga terkejut. Namun sesaat kemudian, wajahnya menegang dan dia cepat-cepat mundur dengan panik. Mulutnya berteriak, Black Flames Regnan. Tepat saat api hitam membumbung tinggi dari tubuh Xie Putih, api itu tiba-tiba meledak dan menghilang seolah-olah terkena hantaman, sehingga Xie Putih mengerang dan jatuh ke panggung di bawahnya dari punggung Black Flames Phoenix. Xie Putih dengan paksa menyeimbangkan dirinya agar tidak jatuh ke panggung. Orang-orang di kerumunan itu dapat melihat dua jejak berbentuk bunga di dada Xie Putih, memancarkan untaian energi berwarna ungu kehitaman. Bagian atas pakaiannya telah hancur berkeping-keping. Jejak bunga itu tampak persis sama dengan dua bunga dari serangan Huang Xiaolong. Mengerikan sekali, serangan yang tak terduga. Apa jenis ki pertempuran ini sebenarnya? Kekuatannya begitu mengerikan sehingga bahkan api hitam tidak dapat menghentikannya. Desahan dan seruan terdengar dari mana-mana. Duan Wuhen menyaksikan dengan penuh rasa takjub. Jika kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong berada pada level yang sama dengannya, serangan ini. Dapatkah dia menahannya? Cheng Jian, bisakah kau memberitahu ki pertempuran apa yang dikultivasikan Huang Xiaolong? Duan Wuhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Cheng Jian menggelengkan kepalanya, menteri ini tidak dapat mengatakannya. Ini juga pertama kalinya dia melihat jenis ki pertempuran milik Huang Xiaolong. Pada saat itu, Huang Xiaolong melompat dari tubuh naga hitam, mendarat dengan lembut di panggung pertempuran. Xie Putih mengusap luka-luka di dadanya, dan sedikit kerutan muncul di antara alisnya. Keinginan kuat untuk bertarung berkobar di matanya. Huang Xiaolong, aku akui jiwa bela diri kembarmu memang kuat, tetapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan kalah darimu begitu saja. Setelah dia selesai berbicara, Black Flame Phoenix menghilang dan mulai menyatu dengan Xie Putih, memulai transformasi jiwa. Setelah menyatu dengan Black Flame Phoenix, tekanan yang keluar dari Xie Putih langsung melonjak, dan terus membumbung tinggi. Wiliwau turun, awan bergulung, dan langit menjadi gelap. Pusaran energi yang kuat terbentuk dengan Xie Putih digunakan sebagai mata di tengahnya. Baju sirah hitam muncul di tubuh Xie Putih mirip baju sirah dewata kuno, hanya menyisakan mulut, mata dan hidungnya yang terlihat. Melihat aksi Xie Putih, Huang Xiaolong melambaikan tangan ke arah naga hitam dan naga biru yang melayang di belakangnya. Roh bela diri kembar itu berenang di sekelilingnya dalam lingkaran, semakin dekat dan dekat, menyatu dengannya. Sisik dua warna, hitam dan biru muncul di permukaan kulit Huang Xiaolong. Permukaan sisik yang halus dan tajam memantulkan cahaya. Gambar seperti tato kepala naga hitam dan biru muncul di punggung Huang Xiaolong saat paku naga tajam menonjol keluar dari lengan Huang Xiaolong. Momentum Xie Putih berlipat ganda setelah transformasi jiwanya, namun hampir tidak melampaui Huang Xiaolong yang bertransformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembar. Bahkan sebelum menyatu dengan naga, kekuatan Huang Xiaolong telah menekan Xie Putih dengan selisih kecil dan sekarang menguasainya. Jari Dewa Tiran. Xie Putih mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu setelah mengubah jiwanya. Menembus ruang, dia tiba di hadapan Huang Xiaolong hampir seketika. Satu jari menusuk ke arah Huang Xiaolong, meledak dengan kekuatan tirani yang mampu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Itu sebenarnya jari Dewa Tiran yang hilang 5 hingga 600 tahun yang lalu. Seorang jenderal berpangkat tinggi di samping Duan Wuhen berkata dengan terkejut. Jari Dewa Tiran adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi yang tinggi. Cheng Jian juga ternganga karena terkejut. Serangan jari Xie Putih melaju mendekati dada Huang Xiaolong, tetapi pada saat yang sama Huang Xiaolong juga mengangkat tinjunya sendiri untuk menyerang balik serangan itu.